Sekarang kita akan kupas mengenai pemrograman Prolog. Pemrograman Prolog ini sebenarnya adalah implementasi dari eh, Professional Logic ya. Jadi First Order Logic ya, atau FOL. Jadi representasi pengetahuan itu sudah, kalau bisa kita tulis dalam bentuk logik, maka bisa kita masukkan dalam komputer ya. Nah, untuk itu ada bahasa pemrograman dua yang dikenal. Yang pertama itu Lisp, yang berkembang di Amerika kira-kira tahun, kalau salah, 70-an ya, lupa saya gitu. Dan berikutnya 10 tahun kemudian atau lebih baru berkembang di Eropa yang namanya Prolog ya. Nah, berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain ya. Jadi kalau kita kenal kan di dalam bahasa seperti bahasa C, Pascal, ini adalah bahasa pemrograman eh, yang klasik ya. Nah, di sini biasanya logic itu digunakan untuk mengekspresikan hubungan ya, secara kompak ya, secara deklaratif. Eh, Kalau kita apa namanya urai, sebenarnya di sini algoritma itu adalah kumpulan dari logik dan program ya, atau kendali maksud saya. Jadi algoritma itu adalah gabungan dari logik dan kendali. Kalau kita ingat-ingat, algoritma itu sebenarnya adalah urutan-urutan proses ya. Jadi kita misalnya ingin melakukan suatu tugas, apa urutan prosesnya itu? Misalnya mengerjakan tahap satu, tahap 2, tahap 3. Nah, di dalamnya mungkin ada kendali ya, ada kontrol ya, misalnya jika maka, jika ini maka apa ya, perulangan dan sebagainya. Nah, disinilah disebut algoritma adalah gabungan dari logik dan kendali. Nah, sebenarnya penggunaan Prolog ini berkembang terutama dalam AI ya, dan juga dalam pemrograman untuk computational linguistik. Jadi untuk text processing terutama, ini sangat mendukung sekali untuk pengembangannya. Uh, kita akan bahas introduction yang singkat mengenai Prolog ya. Di sini ada beberapa poin yang akan kita lihat. Misalnya di sini sintak ya. Di dalam Prolog ini ada beberapa. Sebentar ini saya lebarkan misalnya. Jadi sintak di dalam Prolog ini menggunakan clause horn ya. Clause horn ini nggak sempat saya jelaskan, itu ada di bagian apa ya, akhir dari chapter proportional logic, first order logic, di bukunya ini ya, bukunya si apa nih namanya, buku ini juga ya, buku yang karangan orang Jerman ini. Nah, di sini di dalam klausa normal form, di dalam uh, apa namanya uh, penulisan secara logik yang normal ya, itu misalnya di sini ada tanda kurung ya, tanda kurung ini menyatakan suatu rule, suatu aturan ya. Nah, ini aturannya adalah bukan A1 atau titik-titik sampai bukan M, kemudian atau B ya. Nah, ini adalah rule. Nah, di dalam Prolog aturan ini ditulis dengan B titik 2 minus di sini, kemudian ada fakta 1 A1 sampai fakta ke M ya. Ini cara menulis aturan di dalam Prolog ya. Nah, ini yang pernyataan yang pertama dan yang kedua ini sama ya. Jadi namanya penulisannya bisa seperti ini. Jadi tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, ini fakta 1 dan sampai fakta M, maka B artinya jika A1 benar, kemudian B benar, A2 benar sampai AM benar, maka kesimpulannya adalah B gitu. Nah, ini rule ini sama dengan rule yang di atas ya. Jadi kalau kita nyatakan dalam horn clause seperti ini yang atas ini, kan ini nilai setara gitu. Jadi cara menulisnya di Prolog sama, yaitu rule ini yang pertama dan kedua maknanya sama, yaitu B titik 2
minus spasi kemudian fakta 1 sampai fakta M titik. Ini adalah menyatakan rule ya. Jadi tandanya ini ya. Jadi inilah jika ya. Yang sebelah kanan ini sebagai jikanya, yang B-nya sebagai makanya gitu ya. Jika A1 benar, B2 A2 benar sampai AM benar, maka B ya. Seperti ini rule ya. Kemudian menulis fakta, kalau dalam matematik kita simbolkan A, di prolog A titik ini adalah fakta ya. Kemudian kalau sudah kita masukkan fakta dan rule di dalam suatu knowledge base di dalam prolog, kita bisa melakukan query ya. Query itu pertanyaan apakah gitu ya. Apakah yang terjadi jika saya berikan bukan A1 or bukan A2 or sampai bukan M? Atau di sini disebut apa yang terjadi kalau A1, A2 sampai AM kita berikan. Kesimpulannya apa? Ya. Nah, ini akan dijawab oleh mesin dengan menggunakan rule yang di atas ya. Seperti apa? Atau query seperti ini. Ya, ini ada negasi, kemudian A1 dan ya. Jadi ini sama, ini pertanyaan yang satu. Cara query satu dan kedua ini sama sebenarnya. Ya, kalau yang ini menggunakan dan operatornya. Nah, dan ini kalau kita tulisan adalah equal dengan or ya, tetapi negasinya, bentuk negasinya gitu. Nah, negasi dari A1 sampai AM ini apa gitu. Atau di sini jika A1 sampai AM benar, apa yang terjadi? Ini adalah query ya. Nah, sebenarnya di dalam prolog itu, penulisan program itu hanya menuliskan rule dan fakta saja gitu. Bukan seperti kita menggunakan bahasa C ya, ada sintak yang banyak sekali. Nah, di dalam prolog pemrograman itu sebenarnya hanya kita mengatur rule-rule saja dan fakta-fakta di dalam program kita. Nanti baru kita lakukan query ya. Nanti mesin akan mencari jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Sebagai contoh ya, misalnya kita punya data keluarga ya. Data keluarga. Nah, ini bisa kita tuliskan dalam suatu file teks. Misalnya ini adalah fakta, ingat tadi ya. Fakta seperti ini. Jadi ada tulisan titik, kemudian kalau yang ini adalah rule ya. Rule ada titik 2 minus. Titik 2 minus ini adalah rule ya. Nah, di sini misalnya ada fakta Oscar ini anak dari Karen dan Frank. Ditulis child Oscar, Karen dan Frank. Nah, child ini bisa ditulis dalam bahasa Indonesia, nggak masalah ya. Karena dia menggunakan simbolik. Ini adalah simbol ya. Sebenarnya sama aja dengan suatu nama variabel gitu. Cuman tulisannya child gitu. Nah, ini fakta Oscar anak Karen dan Frank, atau child Oscar, Karen dan Frank. Titik. Kemudian ada fakta kedua, Mary ini child Karen dan Frank. Titik. Terus ada fakta lain, sampai yang terakhir ini adalah fakta ke-6, yaitu Clyde itu anak dari Mary dan Oscar B. Ini bukan Oscar ya, Oscar B. Titik. Nah, kemudian ini adalah fakta yang 6 baris, yang ini adalah rule ya. X, child X, Z, Y, atau si X ini anak Z dan Y jika X ini anak Y dan Z ya. Nah, jadi bisa dibalik-balik ya. Jadi kalau ini Z ini bapaknya, Y ini ibunya, ya sama aja. X ini anak ibunya dan bapaknya gitu. Jadi bisa dibalik. Ini adalah rule yang pertama. Kemudian ada rule yang berikutnya yang disebut dengan descendant, ya, keturunan ya. Keturunan. X kurang Y jika X ini adalah anak dari Y, Z. Ya. Atau yang rule yang kedua bisa X disebut descendant atau turun dari Y jika X ini anak U dan P, tetapi juga U ini adalah turun dari Y ya. Mungkin agak bingung baca yang terakhir. Ini kalau Anda bayangkan ini adalah X ini adalah cucunya, Y ini adalah neneknya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi X ini anak bapaknya dan
anak iya ya, anak bapak dan ibu, dan bapak ini anak dari kakeknya gitu. Gitu. Nah, ini descendant ya. Nah, dengan rule seperti ini ya, ini kemudian kita simpan di dalam suatu file teks namanya .pl ya, misalnya family.pl. Ini yang dilakukan dalam penulisan program Prolog. Kemudian kalau sudah kita tulis seperti ini, nanti bisa kita lakukan query ya, nanti kita lihat di keterangan di buku selanjutnya. Nah, Prolog ini yang terkenal ada 2 programnya, silakan nanti diinstal di komputer masing-masing, nanti ada PR-nya. Yaitu yang pertama GNU Prolog, di bawah GNU Public Licenses. Kemudian ada SWI Prolog ya, ini juga free ya, Anda bisa download, silakan, bisa dipakai di Windows ya, saya nggak tahu yang di Linux. Nah, keduanya ini menggunakan suatu sistem yang berbasis interpreter, jadi menggunakan yang disebut dengan abstract machine. Jadi diterjemahkan, jadi kode kita tadi ini, fakta dan rule ini akan di-compile ya, atau dikompilasi ke dalam bentuk bytecode ya, yang disebut dengan Warren Abstract Machine. Ini mirip dengan kalau kita misalnya memprogram Java. Java itu kalau kita compile, jadi akan di-compile ke Java JVM ya, JVM gitu. Nah, JVM-nya itu yang akan dijalankan di berbagai mesin yang mendukung Java. Ini juga begitu, program Prolog kita akan di-compile ke Warren Abstract Machine, kemudian diinterpretasikan ya. Nah, ini juga kemampuannya ini lumayan luar biasa ya. Untuk komputer yang kuno saja, yang mempunyai speed 1 GHz, itu mampu melakukan proses inferensi 10 juta logik. Jadi ada logik ya, 10 juta logik per detik. Nah, sangat, apalagi kalau komputer Anda pakai Intel yang 3 GHz, 4 GHz, berarti lebih powerful lagi begitu ya. Nah, contoh yang paling gampang di sini, tadi misalnya file ini namanya rel ya, rel.pl ya, relation.pl. Jadi kita simpan dengan nama rel.pl. PL itu artinya file dari Prolog. Nah, untuk di dalam Prolog ini kita muat dengan perintah ini ya. Jadi kita panggil nama filenya, titik, kemudian enter. Maka dia akan masuk ke memori dan akan di-compile ya, akan di-compile ke dalam tadi ya, Warren Abstract Machine. Nah, kemudian kalau sudah siap, kalau yang perintah-perintah kata tadi sudah oke, kita bisa melakukan dialog atau query ke sistem. Misalnya kita ingin tahu apakah si if ini anaknya dari Oscar dan Anne ya, maka kita ketikkan child buka kurung if, Oscar, Anne ya. Maka begitu kita titik ya, ini pertanyaan query seperti ini, kemudian akan dijawab komputer yes, berarti pertanyaan ini dijawab benar gitu ya, seperti itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan query menggunakan lambang ya. Misalnya di sini kita pertanyakan siapa sih X, siapa sih Y, kemudian X ini adalah keturunan dari Y atau descendant dari Y. Maka dia akan memberikan beberapa alternatif ya jawaban ya, yaitu X Oscar, Y Karen. Jadi X ini adalah, si Oscar ini keturunan dari Karen ya. Kalau ada beberapa jawaban bisa terus ya, sampai berapa, sampai selesai begitu, siapa saja yang memiliki hubungan keturunan antara X dengan Y. Jadi X ini bisa digantikan oleh seorang atau beberapa orang yang relevan di dalam knowledge base-nya. Atau kita juga bisa melakukan pertanyaan seperti ini ya. Jadi Clyde ini descendant dari Y ini siapa gitu. Y Clyde ini keturunan siapa ya.
kita berikan Y, maka Y ini akan dicarikan oleh sistem, hasilnya Mary. Ya, kalau kita lihat di sini Clyde ya. Clyde itu ya anaknya Mary ya. Ini Clyde anak Mary dan Oscar ya, berarti dia descendant dari Mary juga. Kalau anak kan berarti keturunan ya, dikasih Mary ya. Mary dan Oscar B. Nah, kadang-kadang di dalam proses query itu karena ketidaklengkapan rule ini tidak ada jawaban. Misalnya pertanyaan Clyde itu apakah keturunan Karen ya. Di sini ada pertanyaan Clyde itu apakah keturunan Karen. Ya, kalau kita lihat kan benar ya. Clyde ini anaknya Mary. Ya. Mary itu anaknya Karen, berarti Clyde itu keturunan Karen. Cuman di sini ada rule yang nggak ini ya, nggak pas ya di sini. Jadi dia nggak bisa masuk. Nah, dia tidak menjawab. Kemudian dengan dilakukan proses perbaikan rule ya, maka dia bisa menjawab ya. Ini dia, ini perbaikan ya. Jadi rule yang bawah tadi diganti, ditambahkan ya. Nah, ditambahkan satu lagi, kalau X descendant Y maka anak X, Y, Z. Kalau X descendant Y juga anak dari Z, Y. Jadi sebutkan berbalik ya. Nah, tadi karena tulisannya tidak terbalik, ada urutan yang salah sehingga tidak bisa dijawab. Dengan menyebutkan rule yang baru, ya ditambahkan rule yang baru, dia bisa kalau dibalik-balik yang jadi bapak jadi ibu nggak masalah gitu, bahwa tetap keturunan gitu. Kalau tadi kan harus ini ibunya bapaknya gitu. Kalau dibalik nggak bisa dia. Nah, sekarang kalau dibalik mau gitu, karena di sini dibalik-balik pak urutannya bisa ya. Nah, ini yang query yang dilakukan ya. Sebelum seterusnya kita percaya nggak perlu dibahas ya. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan, silakan. Di dalam prolog juga mendukung ini ya, user interface yang lebih baik lah. Kalau tadi kan hanya simbol-simbol, kita bisa tulis ada kata-katanya ya. Nah, di sini ada sistem penulisan, nih ada tulisannya. Outputnya seperti ini, Oscar is child of Karen and Frank gitu ya. Ada tulisannya. Kalau tadi kan hanya simbol aja gitu, sekarang bisa ada tulisan-tulisan begitu. Jadi lebih informatif lah. Nah, ini bisa diformat output dari program seperti ini. Misalnya kalau kita membuat sistem pakar untuk misalnya mendiagnosa penyakit ya, tentu lebih baik kalau tulisan yang dibuat ini lebih informatif seperti ini. Berikutnya adalah di dalam prolog ini mendukung format data yang disebut dengan list. Jadi model array ya, model atau satu vektor gitulah. Satu array atau larik. Misalnya kita punya elemennya seperti ini ya. Jadi suatu larik ini atau list, di sini ada elemen A22, B23, 45. Ini adalah sebuah list atau sebuah array ya. Nah, di dalam konsep list ini dikenal apa yang disebut dengan head dan tail. Jadi dalam suatu list itu ada kepalanya, ada buntutnya. Kepalanya itu adalah anggota yang pertama, kemudian buntutnya adalah anggota yang selanjutnya ya. Nah, misalnya kita ini ada list tadi sudah dapat ya. Kemudian ada pertanyaan di sini HT ya, di mana head, di mana tail ya. Maka headnya itu adalah A. Nah, tailnya buntutnya adalah yang lain ya. Jadi ini tailnya 22B 345 ya. Hasil jawabannya. Nah, ini mungkin aneh gitu ya, tapi ini sangat berguna nanti untuk misalnya membuat struktur data yang seperti di bawah ini. Misalnya kita ingin merepresentasikan sebuah tree seperti ini ya.
kemudian ada yang seperti ini. Nah, masing-masing bisa direpresentasikan dalam bentuk list. Yang sebelah kiri ini direpresentasikan dengan B, C. Ini adalah, jadi ini nggak punya head ya, langsung saja gitu. Nah, kalau ini ada headnya gitu. Ada A ini punya cabang yaitu B dan C. Nah, ini juga struktur ini. Perhatikan yang ini ada sama derajatnya. Ini dan ini dan ini. Kemudian ini kalau ini ada kepalanya, ini di bawah ada akarnya di bawahnya. Seperti ini. Ini kepalanya, ini akarnya. Atau sub-cabangnya. Sub-cabangnya ada sub-sub lagi begitu. Kalau kita lihat di sini kodenya. Yang pertama ini EFG ini jadi satu list dalam list ya. Kemudian H ini D, jadi ini setara ya. Nah, ini kelompok ini satu setara di sini dalam satu list. Tapi yang ini ada headnya ya, ini A. Yang lain tail, tapi di sini dalam head ini ada bentuknya lagi. B ini adalah kepala di dalam sublist. Ini cabang-cabangnya. Ini juga kepalanya C, cabangnya H. Yang D ini nggak punya. Nah, jadi dengan model list kita bisa merepresentasikan bentuk graf ya. Untuk apa? Ya, banyak gunanya nanti kalau misalnya Anda analisis graf, misalnya kita punya grafik connect network jaringan jalan gitu, ingin tahu misalnya shortest path ya, atau jalur terdekat dari satu poin ke poin lain, itu bisa dihitung ya, dengan model seperti ini. Itu contohnya. Nah, kemudian ada operasi di dalam list yaitu append. Append itu adalah penambahan ya, jadi gabung suatu list kosong ditambah list, hasilnya ada list. Jadi append list kosong, L, artinya yang kosong ditambahin L, hasilnya adalah L ya. Kemudian suatu list yang isinya XL1 ditambah L2, ini hasilnya adalah XL3 ya. Atau L1 ditambah L2 jadinya L3. Seperti itu. Inilah rule umumnya. Sekarang kita lihat misalnya di sini ya. Kita punya list ABC, kemudian ada list lagi adalah D12. Jadi ini adalah list 1 ditambah list 2, hasilnya adalah list 3 ya. Ini list 1 ABC, ini list 2 D12, dan ini ada list ketiga Z. Maka hasilnya adalah Z sama dengan gabungan dari ABC D12. Nah, dengan logik seperti ini kita juga bisa substitusi ya. Misalnya kalau ada suatu list ditambahkan 1, 2, 3, hasilnya adalah 4, 5, 6, 1, 2, 3. Berapakah X-nya? Maka X-nya adalah 4, 5, 6 ya. Seperti itu. X tambah 1, 2, 3 hasilnya 4, 5, 6, 1, 2, 3. Maka X adalah 4, 5, 6. Kemudian ada juga proses untuk membalik list ya dengan perintah ini unwrap ya, membalik urutan ya, seperti ini. Nah, kalau asalnya ini ABCD, nanti hasilnya adalah DCBA dengan ini ya, unwrap ini. Disebut sebagai naib reverse, jadi cara balik yang paling naif lah. Kalau ini apa nih? Nggak perlu ya. Oke. Nah, salah satu sifat yang aneh dari program berbasis logic ini yaitu punya kemampuan disebut dengan self-modifying program. Jadi sebuah program yang mampu memodifikasi dirinya sendiri. Nah, ini yang agak aneh ya.
Jadi program prolog ini sebenarnya sih nggak full compile ya, jadi nggak di full compile seperti XCJ gitu, tapi dia dibuat jadi suatu bytecode atau interpreted dalam bentuk tadi Warren Abstract Machine. Karena itu eh, mampu dimodifikasi pada saat runtime gitu, sedang dijalankan nanti dia bisa merubah programnya sendiri. Jadi sifatnya can even modify itself, jadi bisa kita gunakan, perintahkan untuk memodifikasi, karena kan isi dari program prolog sebenarnya adalah fakta dan rule. Dengan perintah ini misalnya assert dan retract ya, dia akan mencari fakta baru dari fakta yang ada. Nah, kalau ketemu fakta baru dia akan masukkan ke dalam program dia atau kode dia gitu ya. Ini disebut dengan self modifying program. Nah, sebagai contoh di sini misalnya dari database yang tadi kita gunakan perintah ini ya, assert tadi. Kemudian kita berikan perintah descendant Clyde Karen ya. Nah, di dalam ini mempertanyakan apakah Clyde ini keturunan dari Karen ya. Ini akan mengenerate fakta tambahan bahwa Clyde memang iya fakta Karen dan Mary juga adalah descendant dari Karen. Nah, ini akan masuk ke kode ya ataupun data knowledge base yang lama gitu dengan perintah assert ini. Nah, ini disebut sebagai self modifying program. Untuk apa ini? Ya tentu saja akan lebih baik ya kalau nanti ada query lain dia tidak perlu menurunkan banyak dari rule, cukup aja cari fakta ini, fakta yang baru diturunkan ya, lebih cepat untuk menjawabnya. Nah, di sini juga ide seperti ini juga digunakan untuk genetic programming ya, nanti dibahas oleh insya Allah Pak Admin Sarip. Jadi kemampuan memecah gitu, kemudian menggabungkan ya dari suatu kemungkinan solusi, dicarikan perkawinan solusi yang paling pas gitu dengan algoritma genetic programming. Nah, ini ada PR sedikit, coba dibaca kemudian di submit di P-Class. Sebentar saya buat ya. Jadi mungkin saya bacakan dulu soalnya. Ini pertanyaan klasik ya. Jadi ada seorang petani ingin menyeberangkan kol, kemudian kambing dan anjingnya atau serigalanya menyeberangi sungai. Tetapi perahunya hanya bisa memuat satu objek dengan petaninya. Jadi hanya bisa bawa sayur saja, atau bawa kambing saja, bawa anjing saja gitu ya. Nggak bisa sekaligus gitu. Nah, pertanyaannya adalah, ini ada aturan. Jadi kalau tidak ada tuannya, tidak ada petaninya, maka binatang ini yang memang doyan makanan itu akan makan. Contohnya misalnya kalau petaninya pergi, yang ditinggal adalah sayur dan kambing, maka sayur dimakan kambing. Kalau yang ditinggal misalnya kambing dan serigala, maka kambing dimakan serigala. Tapi kalau ada petaninya nggak apa-apa. Nah, sekarang silakan disiapkan jawabannya, kemudian dikirim ke V-Class saya. Ini kelas A ya. Nanti jawabannya seperti apa ya. Jadi Anda bisa lambangkan ya, dari gerakan dari kiri kanan atau dari bawah ke atas boleh. Tinggal dikasih simbol. Sebentar saya siapkan dulu di V-Class-nya. Tadi saya ulang lagi ya. Tadi yang dilakukan dalam masalah bagaimana menyeberangkan 4 objek tadi, petani, sayur, kemudian kambing dan serigala, adalah problem planning namanya, merencanakan suatu tindakan dari satu langkah ke langkah berikutnya. Kemudian yang di dalam prolog juga mendukung apa yang disebut sebagai constraint logic programming. Jadi kadang-kadang kita punya fakta, kemudian ada batasan ya atau constraint,
bagaimana cara menyelesaikan constraint tersebut ya? Sebagai contoh seperti ini, kasus seperti ini ya. Ini sering digunakan di dalam mungkin sebelumnya perlu di highlight juga, ini ada penjelasan dari Fruder bahwa constraint programming represent one of the closest approaches computer science has yet to meet to the holy grail of programming ya. Dan the user state the problem, the computer solve it. Jadi sebenarnya constraint programming ini merupakan salah satu tingkat tersulit ya di dalam programming. Jadi dikasih kasus, kemudian komputer akan menyelesaikan masalah tersebut. Menurut Fruder, consensus problem yang dilakukan oleh Pollock ini punya mekanisme sendiri untuk namanya menyelesaikan constraint satisfaction problem dengan menggunakan suatu mekanisme tertentu ya. Sebagai contoh seperti ini ya. Ini ada sebuah sekolah namanya Albert Einstein High School, memiliki rencana untuk mengalokasikan ruangan untuk ujian, di mana yang diuji itu ada beberapa mata kuliah atau mata pelajaran, yaitu bahasa Jerman, bahasa Inggris, matematik, dan fisik. Sedangkan gurunya yaitu Mayer, Hooper, Miller, dan Smith. Kemudian ada 4 buah ruangan, ruang 1 sampai 4. Setiap guru ini melakukan ujian dengan satu mata uji ya, satu mata pelajaran. Tetapi ada beberapa constraint ya atau batasan ya yang dikenakan. Di sini misalnya punya constraint pertama, si Mayer ini nggak pernah nguji di ruang 4. Kemudian si Miller ini selalu menguji bahasa Jerman. Kemudian si Smith dan Miller ini nggak mau sebelahan ruang ya, mungkin ada problem apa, tidak mau bersebelahan. Kemudian Hooper menguji matematik ya. Kemudian fisika selalu diuji di ruang 4. Kemudian Jerman dan Inggris tidak diuji di ruang 1. Nah, pertanyaan adalah ruangannya siapa, gurunya siapa, mata pelajarannya apa? Ya, dari 4 ruangan itu. Nah, ini disebut sebagai constraint logic programming ya. Kalau Anda diberikan ini mungkin di olimpiade atau di cepat-cepat mungkin butuh waktu beberapa menit ya untuk jawabnya ya. Anda bisa gambar ada metrik ya, ada 3 baris, 3 baris ya. Baris pertama mungkin ruang, baris kedua guru, baris ketiga adalah mata ujinya. Anda masukkan datanya ya. Kemudian Anda atur tempat-tempatnya sampai memenuhi sebuah constraint ini ya. Nah, ini constraint logic programming ini bisa dijawab dengan mudah dengan Pollock ya, tentu saja dengan program yang bagus ya, dengan menggunakan simbol ya. Di sini sebagai contoh hasilnya seperti ini ya. Ini ada urutan ya. Ini 3 ini sebentar ini kalau nggak salah ini adalah guru, nomor urut guru ya. Kita lihat di kodenya nanti. Kemudian ini nomor urut pelajaran. Dengan ini kolom ini adalah ruangan ya. Ini ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4 ya. Jadi seperti itu. Ini jawabannya dari Pollock ya. Kalau kita lihat di sini ini kodenya ya. Ini hasilnya. Ini ruang 1, ruang 2, ruang 3 ya. Jadi ruang 1 itu Hooper menguji matematik, kemudian Miller menguji bahasa Jerman, Mayer menguji bahasa Inggris, Smith menguji fisik ya. Kalau kita konfrontasi dengan role tadi semua satu-satu bisa ya. Misalnya di sini Mayer nggak pernah menguji di ruang 4. Mayer ada di mana? Mayer ada di ruang 3 yang udah benar, dan seterusnya. Tadi siapa yang nggak mau bersebelahan tadi? Si Smith dan Miller. Smith mana ini? Dan Miller. Nah, ini nggak bersebelahan. Miller di 2, Smith di 4, dan seterusnya. Nah, programnya di Prolog seperti ini ya. Jadi kita buat urutan dosennya, gurunya,
dengan simbol 14. Kemudian ini ada ruangan juga, bahasa ya, dialokasi 14 dan seterusnya ya. Ini aturan-aturannya nih, Mayer tidak ruang 4, Miller jangan Jerman. Ini adalah negasi ya, ada tanda backslash. Jarak Miller dan Smith harus besar dari 2. Hooper ini mat ya. Fisik ini ruang 4, Jerman itu nggak pernah di ruang 1, Inggris nggak pernah ruang 1 ya. Kemudian tulis ya, nanti keluar ya kodenya seperti ini. Hasilnya tadi ini. Ini urutan guru, ini urutan mata pelajaran ya. Nah, itu adalah disebut sebagai constraint logic programming ya, salah satu problem yang sulit di dalam ilmu komputer. Anda bayangkan kalau misalnya suruh mengatur jadwal secara otomatis di Universitas Lampung, sangat sulit ya. Ada mata pelajarannya, kemudian ada dosennya, ada ada ruang ya, ada kurikulum ya, dan sebagainya, dan ini nggak boleh tabrak-tabrak begitu, dan itu belum bisa secara otomatis ya. Saya pernah lihat di ITB juga, itu menggunakan manusia untuk mengatur jadwalnya dengan menggeser-geserkan. Ada suatu papan besar ya, alat bantunya, ada ruangan, kemudian digeser-geser ya untuk mengatur seperti itu. Nah, ini adalah salah satu problem yang sulit ya, termasuk yang paling sulit di dalam masalah komputasi ya. Scheduling atau penjadwalan secara otomatis. Akhirnya kita bahas ya, tadi sudah kita lihat di dalam untuk kita memprogram pengetahuan itu kita butuh bahasa, yaitu di sini prolog, yang merupakan suatu deklaratif programming. Jadi kalau Anda ingin lanjut, ada mata kuliahnya namanya pemrograman deklaratif, di mana di dalam ciri-cirinya adalah pemrograman di dalam prolog itu hanya menuliskan fakta dan rule ya, seperti itu. Salah satu sifat yang menarik dari prolog adalah mampu untuk merubah dirinya sendiri dengan teknik tertentu. Kemudian ada beberapa kasus yang sulit dilakukan dengan pemrograman biasa. Di dalam prolog itu bisa dengan mudah dicari solusi, misalnya planning tadi ya, kemudian constraint logic programming dan sebagainya.